Ya tentu semua kita sama-sama berharap harus ada perubahan. Maka untuk berubah harus ada cara yang berbeda. Maka transformasi turnaround menjadi penting. Tadi sudah di mapping persoalan-persoalan, sudah kita sama-sama tadi lihat, dan juga sudah ada alternatif solusi yang diberikan oleh para narasumber. Jadi transformasi di bidang pendidikan, transformasi di bidang ekonomi, transformasi di bidang kesehatan, transformasi di bidang sosial budaya, dan transformasi yang terakhir di bidang kepemimpinan. Ini saya pikir yang menjadi sangat penting. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, saya kira ini bukan hanya untuk Tapanuli Utara. Apa yang disampaikan ini sebenarnya semuanya untuk Indonesia, levelnya di Indonesia. Mulai tadi Sarah mengatakan kalau rata-rata penduduk Tapanuli Utara lulus SMA, itu berarti yang tertinggi itu di Indonesia. Kita rata-rata belum lulus SMA di Indonesia. Yang kedua, Pak Sanggam, supaya diperjelas konsep pariwisata dan pertaniannya. Yang ketiga, Pak Yogi Huta Galung, supaya leader yang komunikatif kalau nanti terpilih, rajin-rajinlah membuat pertemuan seperti ini. Pak Ritonan tadi, dari 4 juta narkoba ternyata 1 jutanya dari Sumatera Utara, dan termasuk nomor 2 di daerah Tapanuli, ya, luar biasa. Pak Sahat Simorangkir, bahwa 4 kompetensi guru itu perlu dan apa yang akan dilakukan. Sebelum kita dengar dari audiens, termasuk juga mungkin dari internet, ya, mungkin tanggapan singkat dulu dari Pak Erikson. Setelah itu nanti kita dengar dari audiens. Silakan. Ya tentu semua kita sama-sama berharap harus ada perubahan. Maka untuk berubah harus ada cara yang berbeda. Maka transformasi turnaround menjadi penting. Tadi sudah di mapping persoalan-persoalan, sudah kita sama-sama tadi lihat, dan juga sudah ada alternatif solusi yang diberikan oleh para narasumber. Jadi transformasi di bidang pendidikan, transformasi di bidang ekonomi, transformasi di bidang kesehatan, transformasi di bidang sosial budaya, dan transformasi yang terakhir di bidang kepemimpinan. Ini saya pikir yang menjadi sangat penting. Menjadi backbone untuk kemajuan suatu daerah, kemajuan dari suatu wilayah, menjadi tulang punggung. Maka kita harus memperhatikan ekosistem pendidikan itu sendiri. Di sana ada guru, di sana ada orang tua, di sana ada siswa, di sana juga ada lingkungannya sendiri. Bagaimana lingkungan itu kita bentuk, lingkungan yang mendukung untuk pendidikan. Ada pendidikan Indonesia adalah vokasi. Bagaimana kita memastikan anak-anak generasi muda yang ada di Tapanuli Utara mereka memiliki keterampilan, tentu harus menyelenggarakan membangun wadah-wadah. Apakah mungkin politeknik atau mungkin BK ya, bagaimana BK itu untuk sesuai dengan komunitas ataupun kearifan lokal. Kemudian yang berikut ekonomi, tadi disampaikan oleh adik saya, ya, itu saya pikir sangat betul bagaimana kita memikirkan terjadinya pergerakan ekonomi. Ekonomi itu berarti ada perputaran uang. Tentu perputaran uang itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Perputaran uang karena jangka pendek telah membuat kita makin malas, seperti yang disampaikan tadi. Terlalu banyak bantuan ini, BLT, bansos, macam-macam. Yang malas jadi makin malas. Jadi tentu harus ada strategi yang lebih kreatif agar ada perputaran ekonomi yang baik. Tentu kembali tadi bagaimana mengasesmen potensi-potensi yang ada di wilayah kita dan bagaimana memonetasi, bagaimana membuat potensi itu untuk menggerakkan ekonomi. Tentu bicara ekonomi, kita bicara industri. Tadi saya dengar tadi sudah diingatkan tadi ya oleh Bang Yogi, Bang Sangga, bagaimana kita melihat bahwa setiap potensi itu kita harus approach dengan industri. Berarti bicara hulu dan hilir. Ketika bicara hulu dengan hilir, maka harus ada matrix responsibility. Hulu diserahkan kepada misalnya petani, orang-orang kita yang ada di kampung. Hilirnya harus turun pemerintah. Bagaimana hilirisasi itu terjadi? Tentu harus ada akses ke pasar. Bagaimana membangun konsep B2B, G2G menjadi penting. Saat sekarang, saya pikir sangat banyak model bisnis yang bisa kita dijalankan. Tergantung bagaimana keterampilan daripada seorang leader,
membangun koordinasi, membangun kolaborasi. Kemudian yang berikut kesehatan. Akses, saya pikir menjadi sangat penting, akses kepada kesehatan. Bagaimana kita memastikan semua warga desa bisa mengakses kesehatan dengan baik, tentu dengan digitalisasi. Sekarang kita lihat bagaimana kartu halo ya, halo dokter ya. Bagaimana yang di kampung juga bisa komunikasi dengan dokter spesialis yang ada di Jakarta. Tentu dengan digitalisasi itu bisa. Tentu akan ada requirement tertentu yang disiapkan di setiap kecamatan ataupun desa. Dan tadi stunting menjadi sangat penting. Kita lihat dari angkanya cukup besar. Kalau kita lihat dari angkanya 27 ya, 27% artinya, artinya apa? 24% generasi muda kita itu tidak masuk dalam generasi emas. Ini harus diseriuskan. Harus ada program sifatnya korektif maupun preventif. Kemudian sosial budaya, yang utama polarisasi. Tidak ada lagi kutub-kutub. Kita harus sepakat ini yang ada di perantauan. Jangan berpihak kepada kutub. Tidak begitu. Polarisasi kita hentikan. Kita harus menjadi pembawa damai. Pembawa damai untuk semua daerah. Pembawa damai untuk semua marga. Pembawa damai untuk Indonesia. Itu kalau kita persoalan-persoalan yang ada sekarang yang sangat mengganggu pandangan kita, mengganggu moral kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Amang Pembina. Bagaimana sekarang kejadian-kejadian yang terjadi di kampung kita, ada potensi-potensi yang membuat merusak moral. Tentu lingkungan menjadi sangat penting. Bagaimana membangun lingkungan yang memiliki nilai-nilai spiritual tinggi. Kami sangat sepakat tadi nilai-nilai sangat penting. Kita kehilangan nilai-nilai, kita kehilangan budaya. Kita kembalikan Tabut untuk menjadi pusat peradaban Batak. Setuju? Kemudian terakhir adalah transformasi leadership. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Bagaimana seorang leader menjadi tauladan? Bagaimana seorang leader membawa kita mau menuju ke mana? Dan bagaimana seorang leader apa yang dikatakan dilakukan? Itu aja barangkali itu. Kita lebih banyak untuk berdiskusi. Demikian Pak Moderator, terima kasih.